Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi membedah spesifikasi PC desktop. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya itu Rama Friskila, beserta dua rekan teman saya yaitu Muhammad Wahyudi Ahmad dan Eka Hani Oktavia. Pokok pembahasan yang akan kami bahas adalah pengertian desktop PC, komponen desktop PC, spesifikasi desktop Asus S340MC, dan kelebihan dan kekurangan Asus S340MC. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian desktop PC. Secara bahasa, desktop berasal dari dua kata, yaitu desk dan top. Desk dan top. Desk berarti meja, sedangkan top adalah atas. Jadi, yang dimaksud desktop adalah komputer yang penggunaannya di atas meja. Umumnya, komputer jenis ini disebut PC atau personal computer. Desktop PC adalah komputer yang didesain untuk penggunaan harian di satu tempat. Hal ini berkembalikan dengan laptop atau komputer portable lainnya. Komponen desktop PC meliputi 4 bagian, yaitu input, output, processing, dan storage. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu input, yang terdiri dari keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang dipenuhi dengan berbagai tombol yang mewakili angka, huruf, karakter, dan beberapa fungsi khusus. Keyboard memiliki fungsi sebagai alat untuk menginputkan atau memasukkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol, dan kemudian disampaikan ke CPU atau Central Processing Unit, yang selanjutnya diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Yang kedua, mouse. Mouse merupakan perangkat keras yang digenggam untuk guna mengarahkan kursor, yang biasanya berisikan 2 macam tombol atau lebih dan terdapat bola atau laser di bawahnya. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor atau pointer untuk melakukan scroll up dan down, melakukan klik kanan dan klik kiri, atau membuka atau menutup aplikasi atau program. Yang ketiga, webcam. Webcam adalah perangkat keras yang berwujud kamera kecil yang biasanya ditempatkan di atas monitor atau LCD, berfungsi untuk melakukan video call, berfoto, atau selfie. Yang keempat, barcode. Barcode merupakan garis-garis yang biasanya terdapat dalam kemasan pada sebuah produk. Alat yang berwujud gagangan dan berisikan laser pada ujung yang lebar dengan warna merah ini berfungsi untuk memindai barcode agar mempermudah kasir dalam menghitung total belanjaan serta mempermudah karyawan untuk mengecek isi gudang. Yang kelima, joystick. Joystick adalah perangkat keras yang berwujud mirip dengan tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang berfungsi untuk bermain game pada komputer. Yang keenam, scanner. Scanner merupakan alat yang dipakai sebagai pemindai atau penduplikat dokumen maupun objek secara digital dan kemudian disimpan ke dalam komputer. Scanner berfungsi mengubah data analog atau kertas menjadi data yang berwujud digital. Pada umumnya, scanner terdiri atas beberapa bentuk, yaitu scanner drum, scanner flatbed, film scanner, dan roll scanner. Yang ke-7, mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras untuk mengubah suara analog menjadi suara digital yang berfungsi untuk merekam suara. Yang ke-8, pemindai sidik jari. Pemindai sidik jari juga disebut dengan fingerprint scanner, yang merupakan perangkat keras untuk memindai sidik jari dan menampilkannya di komputer. Fingerprint berfungsi sebagai pengaman dalam komputer atau juga dapat menjadi mesin absensi.
Yang kesembilan, Kinect. Kinect adalah perangkat keras yang berupa sensor gerak dan berfungsi untuk bermain game. Yang ke-10, flash disk atau CD-ROM atau DVD-ROM atau hard disk eksternal yang berfungsi sebagai perangkat masukan berupa ruang penyimpanan untuk memasukkan data ke komputer serta datanya tidak bisa langsung digunakan tanpa menggunakan software tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahid Ahmad. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Komponen desktop PC. Output A. Monitor. Monitor merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sebagai informasi yang dapat diterima oleh manusia. Monitor terdiri dari sirkuit, jatuh daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, dan casing untuk menampung semua komponen tersebut. B. Printer. Printer adalah perangkat keras untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik dalam bentuk kertas, gambar, ataupun grafik. Selain itu, printer berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, menggandakan dokumen, memindai dokumen, dan juga berfungsi untuk mengirim data. C. Proyektor. Proyektor adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan juga display. Proyektor berfungsi untuk menampilkan gambar diam ataupun gambar bergerak pada layar berwarna putih atau dinding. D. Headphone atau headset. Alat ini menghasilkan suara untuk didengar secara pribadi setelah dihubungkan dengan speaker, sekaligus untuk berbicara dengan lawan bicara tanpa harus memegang perangkat penghubung yang digunakan. E. Speaker. Speaker adalah perangkat keras yang terhubung ke dalam komputer yang memiliki fungsi sebagai penghasil suara. F. VGA card. Virtual Graphic Array. VGA adalah suatu perangkat keras komputer yang dipakai untuk mengolah sekaligus menerjemah output ke dalam monitor serta berfungsi untuk mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik lewat monitor. Komputer yang tidak mempunyai VGA biasanya tampilan layar akan menjadi kurang bagus atau tidak menarik. Penggunaan VGA lebih mengarah kepada hal yang berkaitan dengan grafis, seperti desain 3D maupun gaming. A. Processing. A. Prosesor. Prosesor adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang dipakai guna menangani instruksi sebagai otak dari sebuah komputer dan berfungsi untuk menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. B. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit cetak PCB yang menampung semua komponen yang mempunyai peran penting dalam sistem. Contohnya CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan yang lain. Motherboard menyediakan akses untuk setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain, meningkatkan fleksibilitas dari komputer menghubungkan beberapa perangkat tambahan. C. Power supply. Power supply adalah sebuah perangkat keras yang mempunyai fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer dan berfungsi mengubah tegangan arus AC menjadi DC. D. Memory Random Access Memory (RAM). RAM adalah jenis perangkat keras komputer berbentuk chip yang digunakan sebagai media penyimpanan. Dan sesuai namanya, RAM ini melakukan penyimpanan secara acak. Singkatnya, hanya dapat diakses saat komputer dinyalakan dan acak. RAM dapat menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala, yang berarti instruksi tersebut akan hilang ketika komputer mati. Storage. A. Hard disk. HDD adalah perangkat keras komputer berbentuk piringan untuk menyimpan data secara permanen. Hal itu berarti data akan tetap ada meski komputer mati, kecuali Anda menghapus atau data atau file terkena virus. B. Flash disk. Flash disk berfungsi sebagai perangkat masukan untuk memasukkan data ke komputer, serta datanya tidak bisa langsung digunakan tanpa menggunakan software tertentu. C. Solid State Drive (SSD). SSD adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC (Integrated Circuit) yang memiliki peran sebagai memori guna menyimpan data secara persisten. SSD mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk. Dengan menggunakan SSD, data disimpan dalam chip-chip memori flash dengan basis NAND yang terhubung satu sama lain. Chip tersebut mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada flash disk.
Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah spesifikasi dari desktop Asus S340MC. Platformnya yaitu desktop PC dengan chassis form factor berupa toter dan tipe prosesor Intel Core i3. Prosesor onboardnya itu Intel Core i3 generasi ke-8 dengan chipset H310. Memori standarnya itu 4GB DDR4. Maksimal memorinya berupa 32 GB dengan terdiri dari 2 slot memori. Hard drive-nya berupa DVD-RV dengan tipe grafis integrate. Kecepatan jaringannya itu 10, 100 atau 1000 Mbps dengan 1 LAN, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVD, kemudian 1 7.1 channel dan audio 3 ports. Interface-nya berupa 2 PS2, 1 Kensington Lock, 1 Padlock, 2 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1, dan 1 COM port. Ragam slotnya itu terdiri dari 3 yang bisa kita lihat di sini. Kemudian, keyboardnya itu berupa USB keyboard, ragam input device-nya itu berupa USB mouse, audionya itu integrate dengan monitor berukuran 18,5 inci. Sistem operasinya itu Microsoft Windows 10. Berat produknya adalah 7 kg dengan dimensi 160 dikali 365 dikali 347 mm. Kemudian yang terakhir, daya atau powernya itu 200 watt. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Asus S340MC. Kelebihannya yang pertama, upgrade yang lebih mudah dilakukan dibanding desktop all-in-one. Yang kedua, lebih hemat energi namun tetap powerful. Yang ketiga, grafis discrete menyediakan sensasi grafis yang mulus dan juga tersedia di model tertentu. Kemudian, kelebihan yang terakhir, dukungan Asus Sonic Master memaksimalkan detail suara dan bass yang lebih mendalam. Untuk kekurangannya sendiri itu, ruang penyimpanannya lebih minim dibandingkan dengan PC all-in-one. Kemudian kartu grafisnya itu tidak mendukung untuk bermain game 3D. Dan yang terakhir, spesifikasi kartu grafisnya tidak mumpuni. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.